Mana tepuk tangannya teman-teman?
kesempatan berbicara di agensi yang luar biasa, teman-teman ya. Luar biasa ya. Ini final sprint, teman-teman. Benar-benar mesti jaga fokus ya. Saya juga pikir misi diantar besok loh. Benar-benar saking fokusnya, teman-teman. Hari ini saya baru mau naik tangga pesawat, Doni telepon. Kacau, saya ambil taksi, saya telepon supir saya, ambil baju saya. Pokoknya langsung kita tancap, dia bingung-bingung teman-teman ya. Nah, karena apa teman-teman? Hari ini jangan dengar kiri kanan, pokoknya jaga fokus Anda ya. Nah, untuk suami saya sekarang ada di Bali ya, titip salam buat Anda sekalian. Tadi dia telepon, saya bilang udah mau mulai. Jadi udah, biasanya saya juga ditemanin anak saya karena presentasi saya terbaru itu anak saya kuat. Dan ini saya baru lihat penukaran buat anak saya Gloria, teman-teman ya. Dia umur 15 tahun, kelas 1 SMA. Yang waktu kecil Anda lihat tuh ikut-ikut terus kan ya. Nah ini saya benar-benar baru lihat, karena itu ada di kelas di saya tadi ya. Dia bikin khusus untuk Anda teman-teman ya, baru semangat bikin ya. Nah saya juga nggak tahu dia bisa bikin seperti ini ya. Nah dia tadi sekolah, sebenarnya bahan saya itu ada di MacBook dia, tapi kan saya gaptek ya, kalau pakai MacBook susah gitu, ribet. Ya udah saya pakai di iPad saya aja, sama aja teman-teman ya. Nah jadi anak saya itu udah ngalamin kehidupan sama papa mamanya. Jadi Pak Dodi tanya judulnya apa? Udah judulnya Lani Sugiharta aja teman-teman. Sugiharta tahu nggak artinya? Makanya ya udah gitu aja, udah judul Lani Sugiharta gitu aja kan teman-teman. Pede aja lagi ya. Nah kita harus yakin diri kita yang terindah teman-teman. Di bisnis ini memang harus percaya dirinya kuat sekali ya. Nah jadi ini sama suami saya ya, kita mau mulai bisnis ini. Saya akan cerita dulu teman-teman ya, perjalanan saya, karena judulnya kan saya, betul nggak? Dan saya kasih beberapa video karena ini jamnya jam ngantuk ya. Tepuk tangan, Anda nggak boleh ngantuk teman-teman ya, tepuk tangan ya. Nah jadi saya anak paling besar, saudara saya banyak teman-teman, dari 7 saudara ya. Nah saya waktu kecil ya ngalamin hidup, sebenarnya saya ini orang yang minder. Karena apa teman-teman? Papa mama saya pisah, nggak cerai tapi pisah teman-teman. Jadi kalau saya ditanya waktu sekolah, Lani kok nggak pernah lihat papa kamu gitu ya, aku ke rumah kamu kok nggak lihat papa kamu, pertanyaan itu menusuk sekali buat saya teman-teman. Waduh, malu banget rasanya gitu loh. Sehingga saya nggak banyak ngomong teman-teman ya. Singkat cerita, saya waktu kecil aja saking nggak banyak ngomong, ini bukti teman-teman. Ada di rumah mama saya itu ada warung di depan rumah kita. Kalau mama saya suruh beli gula, dia saya cuma bilang ke toko itu gini, nggak bilang tante, om atau ciko, saya nggak beli gula, nggak ujung pangkalnya teman-teman. Sampai yang punya warung itu bilang, ini anak nggak bisa ngomong ya, nggak bisa manggil orang, nggak pakai sandal lagi teman-teman ya. Nah di Prudensial lah saya bisa berubah kayak gini teman-teman. Ya, nah waktu kecil saya itu seperti itu ya. Oke, next coba. Nah ya, jadi selalu teman-teman saya berpatokan hidup itu harus selalu baru ya. Oke, next ya. Nah saya dari kecil punya impian yang besar, pengen jadi direktur ya. Tapi keluarga seperti begitu teman-teman ya, karena saya nggak tahu direktur itu seperti apa ya. Nah pokoknya saya menjalani hidup SD, SMP, SMA itu saya mulai berpikir saya kuliah cuma masuk kuliah aja teman-teman ya. Setelah itu saya harus cari uang, itu pikiran saya, karena harus ada biaya untuk adik-adik saya ya. Papa saya ninggalin kita orang waktu saya masih kecil sekali, adik saya masih bayi yang paling kecil teman-teman ya. Saya ingat sekali mama saya pernah kepepet sekali, gak ada uang teman-teman. Jadi saya hanya makan waktu itu, pokoknya kita dijatah. Badan saya dulu kurus teman-teman ya, kurus, bahkan dipanggil si cacing teman-teman. Makanya saya sampai malu kalau pakai kaos, malu gitu, merasa kok kayaknya
Singkat cerita, SMA, saya akhir sekolah ya, saya bilang ke mama saya, "Mah, cariin murid dong untuk les." Saya bilang mama saya cariin anak les di pasar, teman-teman. Ya, nah setelah itu saya sekolah, saya nggak mau masuk IPS, teman-teman. Saya masuknya IPA, maaf, bukan IPS jelek. Karena saya sebel sama teman-teman saya yang cewek-cewek yang banyak itu ya. Nah di IPS itu banyak cewek yang tahu kehidupan keluarga saya itu momok yang memalukan buat saya, teman-teman. Jadi mereka tahu kisah keluarga saya itu saya nggak mau deket-deket. Jadi waktu ambil rapor saya bilang mama saya, "Mah, pokoknya saya mesti IPA." Mama saya kesel sekali. "Kamu gimana sih pandai belajar?" "Pokoknya mas saya mesti IPA, saya belajar mati-matian." Saya bilang mama saya, "Mah, beliin saya buku-buku kunci." Mama saya kesian loh, kita waktu itu ngirim-ngirim ya, mama saya beliin buku kunci di pasar Impres Senen, teman-teman. Jadi saya masuk IPA, saya belajarin buku itu ya dari kunci, nggak ada uang untuk les. Ya, nah setelah itu juga yang kedua, teman-teman, saya juga paling nggak suka juga ya teman-teman yang saya dari daerah itu bisa bahasa Chinese. Saya nggak bisa, teman-teman. Jadi saya itu seolah-olah orang Chinese tapi kastanya rendah gitu. Ya, nah saya harus bisa bahasa Inggris. Ya, jadi mereka bisa bahasa Dewa, it's okay. Mama saya bisa bahasa Mandarin, tapi gak ada waktu buat ngajarin saya, teman-teman. Jadi saya pikir saya harus bisa bahasa Inggris. Caranya gimana? Saya dapat uang jajan, saya kumpulin, saya beli novel itu saya baca bisa 6 bulan, teman-teman. Saya garisin, saya beli buku kaset-kaset, bukannya nggak suka lagu Indonesia, lagu Barat. Jadi kalau ada lagu jadul saya bilang mama saya, "Mah, ini lagu artinya ini." Nah, saya terjemahin untuk mama saya, teman-teman. Ya, singkat cerita saya jalanin kehidupan seperti begitu. Ya, nah ketika lulus kuliah, teman-teman, saya udah benar-benar harus cari uang. Ya, saya harus cari uang berbagai pekerjaan saya mulai. Saya harus bisa part time. Ya, jadi sebelum di Prudential saya itu udah jadi guru les sudah pasti. Itu saya jadi guru les juga, teman-teman. Saya waktu itu di bimbingan tes selain murid-murid yang dari mama saya. Ya, lalu uangnya nggak seberapa, capek. Saya coba sekolah kerja sore karena kuliahnya pagi. Saya sore-sore, teman-teman, melamar satu pekerjaan yang itu nggak mudah juga, teman-teman. Saya melamar pekerjaan maunya jadi admin kasir di sebuah restoran. Saya lamar sama teman saya, tapi teman saya luar biasa loh, anak orang kaya tapi mau ikut-ikut saya cari kerja, teman-teman. Ya, nah tapi beliau kan dipanggil Tuhan sakit kanker ya. Nah, jadi waktu itu kita jalan, teman-teman, jalan cari kerja. Ya, di satu restoran, saya pikir saya jadi kasir. Kok kita langsung diterima? Kalau surat lamaran langsung diterima, teman-teman. Enggak di interview, udah gampang deh. Teman saya terus dibawa ke atas, saya dibawa, didandanin gitu ya, dipakein baju, teman-teman. Nah, saya nggak ngerti kerjaan saya apa. Terus dulu nggak ada handphone, gimana nasib teman saya di atas gitu ya. Nah, ternyata saya jadi di kasir minuman situ, teman-teman, duduk nemenin tamu-tamu minum, tamu-tamu orang Jepang. Nah, di situ, aduh, saya udah setengah mati rasanya, teman-teman, takut. Nah, di situ Tuhan itu baik, saya berdoa, Tuhan gimana mau lari ya, bukan saya udah cengong-cengong, bajunya bukan baju saya lagi. Nah, di situ ada orang Jepang satu bilang, "Kamu student ya?" "Iya." "Jangan kerja kayak gini, nggak bagus." Terus saya bilang, "Saya juga tahu nggak bagus, tapi gimana saya bisa kabur, teman-teman?" Ya, nah setelah itu dia bilang, "Udah, kamu ngelesin saya aja bahasa Indonesia." Saya bilang, "Ya oke, saya ngajar bahasa Indonesia. Sejam kamu saya bayarin, saya bayar 15.000 waktu itu." Ya udah, saya mau. Setelah pulang saya tanya teman saya, kita diantar mobil, aduh kayak cewek nggak bener banget gitu. Saya tanya teman saya, "Kamu jadi apa?" "Saya jadi wasit biliar, Rani." "Hah? Terus saya pakai apa ya?" "Gue pakai seragam." "Terus seragam kamu ini pasti." "Saya mah bajunya masih panjang." Saya bilang, "Jangan coba lagi kerjaan ini, nggak benar banget, teman-teman." Maka buat anda yang muda, kalau ada di sini tepuk tangan, anda luar biasa, teman-teman. Di luar sana banyak kerjaan yang nyerempet-nyerempet. Ya udah, saya jajal lagi kerjaan apa. Waktu itu lamaran jadi pramugari, saya suka jalan-jalan luar negeri, teman-teman. Jadi pramugari saya lamar juga, SQ, KT, saya ingat banget, Merpati, Garuda. Saya interview masuk, tinggi badan masuk. Tapi setelah itu nggak ada yang pernah panggil saya
kalau enggak ntar ada jalan-jalan saya nuangin teh Anda ya saat ini ya. Nah, tanggal ada saya ya. Nah, ada hikmahnya teman-teman ya. Jadi pramugari udah ditolak. Lalu saya jadi tour guide juga pernah teman-teman. Apa aja deh, yang penting saya harus bayar uang sekolah, uang kuliah, saya harus cari duit. Nah, saya akhirnya jadi tour guide teman-teman. Saya tes lulus karena saya waktu tes vocab Inggris, karena saya sering baca kan gitu ya, saya Inggris memang kacau, tapi saya vocabnya bagus sekali, banyak gitu ya, karena sering baca itu akhirnya saya diterima teman-teman. Nah, diterima saya ada lisensi juga kayak kita AAJI nya dari Departemen Pariwisata, dan itu pekerjaan yang paling sulit teman-teman, mesti bikin orang senang, mesti bikin orang happy gitu ya. Nah, singkat cerita waktu itu saya diterima, tapi teman-teman itu kerjaan sulitnya begini ya, mama saya nggak izinin juga, terus berdiri di depan bus, persis kalau kita startup jalan-jalan begitu kan udah deg-degan loh teman-teman, harus cerita. Kalau saya bawanya orang Indonesia oke, kalau bawanya orang bule, kalau kita coba harus startup teman-teman, kayaknya di mana kita udah capek foto, betul nggak? Gak ada yang denger dia cerita apa teman-teman. Kalau orang bule disimak loh, ya. Nah, saya pernah ke kebun teh ditanya teman-teman, ini kalau petik teh yang dipetik yang mana? Saya kan nggak tahu. Saya bilang yang dipetik yang tua di bawah. Ya, saya nonton iklan teh botol yang dipetik yang pucuk teman-teman. Terus saya ngangkat nonton film itu, mama saya tanya kenapa kamu ketawa mah? Saya ditanya mana ini, saya bilang yang bawah udah kepepet gitu. Nah, ternyata yang dipetik yang di atas teman-teman ya. Nah, jadi itu dari kisah apapun ada yang lucu-lucu ceritanya. Nah, meningkat lagi teman-teman, mau di perusahaan asing aja deh enak gitu. Saya udah nggak mau jadi tour guide lagi. Nah, di perusahaan asing saya lamar kerja juga teman-teman, ditolak juga. Jadi dari Prudential aja teman-teman, saya ditolak ya. Begitu yang nolak tulis surat lagi. Nah, jadi adik saya yang paling kecil itu suka bukain surat itu ya. Jadi kalau ditolak dia ngadu ke mama saya. Jadi not fulfill our requirement. Ya, thank you udah datang interview. Saya sampai bilang, ini orang perusahaan kebaikan mah. Kalau udah nolak aja, nggak usah kasih tahu, betul nggak? Lu nggak panggil juga gua tahu, lu tolak gua teman-teman. Tapi saya pantang nyerah. Saya bilang mama saya lagi begini, ma, saya mesti kerja di perusahaan asing karena di situ saya pasti bisa jalan-jalan luar negeri. Saya nggak beruntung jadi pramugari. Jadi tour guide, dapetnya tour guide lokal. Saya maunya tour guide yang luar negeri, gitu ya. Tapi untung kalau enggak juga ada tour guide, saya yang merangting kalian, saya yang nggak tidur sampai pagi. Anda para startup enak banget tuh, tepuk tangan ya buat Anda sekalian ya. Nah, jadi akhirnya saya bilang mama saya beli buku untuk interview. Mama saya beliin lagi loh teman-teman buku interview. Ya, saya belajarin terus. Nah, di perusahaan Jepang itu saya di interview teman-teman ya. Saya ditolak dulu seperti biasa. Udah, saya ditolak. Dikirimin surat lagi teman-teman, saya ditolak. Adik saya ngambil lagi ke mama saya, mah dia ditolak lagi. Tapi buat saya nggak apa-apa. Katanya orang Jepang itu bisa telepon lagi. Telepon saya waktu itu di rumah nggak ada telepon tetangga saya teman-teman. Wah, besok saya datang udah pasrah teman-teman. Saya bawa kitab suci kecil, saya pegang di tangan, saya di interview. Nah, waktu di interview mata saya kata dia, udah saya pasrah. Tapi saya jawab aja, itu latihan teman-teman. Ya sama saya ketika ke Prudential juga saya itu latihan, saya latihan gitu ya. Nah, katanya saya malah keterima teman-teman. Nah, pada saat saya keterima, saya tanya dong sama orang Jepang itu setelah saya masuk kerja. Wah, pas masuk kerja itu namanya fresh orang karyawan baru, meja saya lihatin nih, ada meja, ada kursi. Wah, kerja di gedungan, karena kan masih mahasiswa teman-teman ya. Nah, pada saat itu ya saya lagi begitu, saya iseng saya tanya orang Jepangnya, kok mau terima saya? Gitu. Kan kamu udah tolak saya lihat kamu berani menantang orang katanya. Kamu berani nantang saya waktu di interview. Saya bilang saya bukannya berani nantang, udah pasrah sama Tuhan. Saya sambil berdoa gitu ya. Nah, jadi ya akhirnya saya tahu. Nah, ketika filing, ketika ngadepin customer itu saya belum bisa bahasa Inggris teman-teman. Bahasa Inggris mesti gimana? Jepang ini cuek banget. Jadi di meeting saya dimasukin ke ruang
ngomong apa. Terus akhirnya malah bule itu kayak interview saya, nama saya siapa, umur saya berapa, hobi saya apa. Saya malu sekali teman-teman. Pulang saya mesti gimana, saya belajar. Oke, saya dapat gaji pertama, saya bilang saya akan kursus bahasa Inggris yang khusus conversation. Orang lain, karyawan lain pulang, langsung pulang, saya belajar teman-teman. Gaji saya cuma sedikit, ya, tapi saya masih bayar les. Dan satu hal lagi, saya harus kasih uang ke mama saya. Ya, harus ngasih, ada gereja juga buat penuhan. Habis saya gaji, tahu nggak teman-teman? Di saat itu kadang gaji nggak cukup nih. Saya makan nasi sama di depan rumah saya itu suka ada jual bubur teman-teman. Saya bawa kerja nasi campur bubur teman-teman. Kadang itu basi, saya nggak bisa makan. Tapi yang penting tiap bulan saya harus kasih mama saya teman-teman. Jadi saya rindu orang kaya, jadi orang kaya ya. Ya nama saya memang tepuk tangan buat papa saya. Yang walaupun waktu bersama saya singkat, tapi dia kasih nama yang luar biasa dahsyat ke saya teman-teman, itu iman ya. Saya kasih mama saya pulang teman-teman dari saya kerja waktu itu di Grand Hyatt, saya di perusahaan Korea dulu saya diterima ya. Saya pulang jalan kaki ke situ di Tamrin yang kantornya. Saya bisa sampai Keramat sejalan teman-teman. Mama saya nggak tahu, adik-adik saya juga nggak tahu kalau terus saya jalan kaki bisa sampai tuh teman-teman. Makanya di saat Finance Sprint ini teman-teman, kalau mindset kita kuat, kalau kita teguh teman-teman, jalanin aja apa yang kita kira bisa sampai teman-teman. Tepuk tangan buat kalian sekalian. Jadi saya berapa bulan nggak ini saya bisa sampai teman-teman, ya. Nah singkat cerita, karena saya kerjanya paling tekun, bisa sampai jam 1 pagi. Dari overtime saya bisa kebeli mobil teman-teman. Ya, nah mobilnya waktu itu mobil Daihatsu Segra. Ya kalau udah panas berhenti teman-teman. Nah Daihatsu itu saya selalu ajak mama saya untuk naik. Yang kadang-kadang teman saya kalau pakai rok sepan naik mobil itu susah loh teman-teman. Teman saya ikut mobil saya di tengah jalan kalau mau turun, kan saya baru bisa nyetir. Mobil saya udah penyok kiri kanan lah teman-teman. Jadi kalau mau sukses, mau bisa, kalau usah takut mau penyok mau itu resiko teman-teman. Sama kita mau sukses juga nggak usah takut bikin salah teman-teman. Ya, jadi waktu teman saya mau turun roket sepan, saya kan nggak bisa ke kiri dulu, nggak berani gitu. Saya suruh dia turun, udah turun loh. Besoknya teman saya di kantor heboh, gua nggak akan naik lagi, mobil masih lagi. Gila begitu aja. Disuruh turun teman-teman. Mama saya juga sama, mobil tinggi banget. Jadi berarti apa? Mobil kayak gini nggak enak nih, mesti punya sedan gitu kan, enak gitu ya. Kerja tambah tekun lagi teman-teman. Nah, ya singkat cerita, saya dari SMA nggak punya cowok. Terus teman-teman, jelek nggak? Jelek katanya. Waktu saya sebenarnya ya nggak jelek-jelek banget lah, ya lumayan gitu. Tapi maksud saya gini, kalau kita nggak ada duit, cowok juga matre, bukan hanya cowok loh ditolak cewek, betul nggak? Cowok juga gak mau terima gue teman-teman. Ada loh teman SMA saya loh, kayaknya naksir saya, ada cewek yang lebih kaya sama dia loh teman-teman. Jadi gue pikir, oh oke, berarti miskin itu agak enak teman-teman kalau punya cowok juga, betul nggak? Naik kelas teman-teman ya. Nah makanya saya harus bangga sama nama saya tuh teman-teman ya. Cuma kalau miskin terus ya gak enak gitu ya. Nah terus saya berkaca dari mama saya. Mama saya itu pengabdiannya kurang apa sih teman-teman? Ibu rumah tangga luar biasa. Pagi aja walaupun kita udah kerja masih masak loh. Adik saya masih dibekali. Kita orang semua kuliah harus sambil kerja, kalau nggak ada uang. Adik saya yang nomor 2 itu pintar sekali teman-teman, selalu juara kelas. Mama saya bilang kalau Lani sekolah siapa yang terima dia deg-degan. Kalau adik saya pasti diterima teman-teman. Bahkan masuk ranking, bayarnya murah teman-teman. Dia Kanisius, sekolah paling susah di Jakarta ya, waktu itu dia diterima. Trisakti dia diterima, tapi keburu bayar di Untar, akhirnya dia nggak masuk Trisakti teman-teman. Ya, nah, jadi mama saya waktu itu masih tepuk tangan adik saya karena udah SAM di Prudential teman-teman ya. Kami saudara-saudara di Prudential. Nah, jadi mama saya pagi-pagi masakin dia teman-teman ya. Saya juga
kita semua cari kerja, semua kerja gitu ya. Nah, di satu pagi mama saya lagi masakin adik saya, teman-teman. Ya. Nah, itu nggak tahu gimana dia di kamar mandi tiba-tiba nggak bisa gerak, teman-teman. Ya. Nah, pokoknya ada kisah lagi nih, teman-teman. Gak apa-apa ya, biar nggak ngantuk ya. Saya kan judulnya nama saya cerita ke Anda nih, teman-teman. Ya. Iya dong. Ya. Nah, jadi saya cari kerja terutama saya tuh gak ada cowok ya, sampai kadang-kadang mikir di pesawat dapat kayak cowok kagak dapat juga lo, teman-teman, parah nggak lo ya, kenapa gak ada cowok? Adik saya ada 4 cowok nih, teman-teman, bandelnya minta ampun, teman-teman. Jadi kalau teman saya yang cowok datang misalnya, terus adik saya juga senang piara ayam, teman-teman, terus mama saya juga gitu, telurnya mereka kadang pakai buat sendiri. Jadi kalau ayam itu hilang, saya bisa dibantai mama saya. Jadi satu kali dia orang pergi, saya di rumah sendiri, ayam tetangga pun saya masukin kandang, teman-teman. Kan tinggal sudah cari nih ayam itu bukan, kalau bukan lepas gitu loh ya. Saya bisa kejar-kejar ayam sampai ke gitu loh. Saya takut mama saya itu keras loh. Kalau saya cengeng juga dia bisa pukul saya, teman-teman. Kalau saya nangis dia akan bilang, jadi perempuan tuh jangan cengeng, air mata nggak akan nyelesain masalah, teman-teman. Dan sampai sekarang saya ingat, teman-teman, nangis boleh, tapi jangan tangisin hidup, teman-teman, bangkit, teman-teman ya. Nah, jadi mama saya itu luar biasa keras, teman-teman. Waktu dia ditinggal papa saya hanya lihat dia 1 hari nangis, teman-teman. Saya waktu papa saya ninggalin juga saya kaget. Kok hidup saya kayak di sinetron ya? Ini beneran kagak sih gitu? Ini mimpi nggak? Saya sampai begitu loh, teman-teman. Saya cubit tangan saya benar. Kadang-kadang kalau mereka lagi berantem, teman-teman, saya sampai simpen pisau-pisau loh. Saya taruh di tas saya. Saya pernah lupa, saya dibagi ke sekolah ada pisau, ada golok, teman-teman. Saya takut itu terjadi sesuatu, teman-teman. Benar, saat papa saya pergi itu kayaknya nightmare banget. Bagaimana hidup saya? Bagaimana hidup adik saya? Ya, nah disitulah, teman-teman. Jadi kalau cowok gak naksir saya udah pastilah adiknya banyak, bukan orang punya. Terus itu kalau ke rumah saya, ayamnya adik saya bisa kencing di rumah, kencing ayam kencing gak ya? Kan belum belajar ayam kencing merah, teman-teman. Jadi curang aja, kan malu gitu loh ya. Mana ada cowok mau naksir saya, teman-teman? It's okay. Berarti hidup medika tuh gak enak? Enggak salah, saya sayang mama saya. Sekarang diizinkan hidup seperti ini, tapi enggak, saya akan tetap harus berubah. Makanya saya mau jadi yang namanya direktur, teman-teman. Cari kerjaan harus di jalan Tamrin gitu ya. Itu kerjaan apapun saya kerjain. Saya paling rajin di antara karyawan lain karena apapun yang Tuhan kasih itu berkat, teman-teman. Ya, nah singkat cerita saya kerja di satu perusahaan ya. Nah di situ ada di training salah satu anak yang punya pabrik, teman-teman, yang banyak ambil mesin dari perusahaan kita gitu ya. Nah, selesai training dia bajak saya ke perusahaan dia sama istrinya bajak saya ke situ. Nah, di situ teman-teman, ya dia sebenarnya tahu saya ini nggak pinter, teman-teman. Ya gimana pinter? Saya SMA masuk IPA, sekolahnya belajarnya setengah mati, teman-teman. Dari buku kunci patokan saya. Jadi kalau diingirin sedikit soal saya udah nggak bisa, teman-teman. Ilmu nyonteknya tinggi, teman-teman. Nah, jadi kalau udah kepepet nih, teman-teman, saya udah kepepet ya, disuruh maju, dia akan cari mana nih orang kaya. Saya dipanggilnya orang kaya, teman-teman, karena nama saya gitu loh. Saya duduk, saya nggak pernah mau duduk depan, saya pasti di belakang. Kalau reuni teman saya udah tahu, ini dia nih yang kamu nyontek resek tadi, nggak percaya jawabannya. Ya, teman saya pasti gitu kalau reuni ya. Ya dong, udah nyontek payah-payah, udah salah jawab gimana?
nyontekin sampai guru nggak suruh maju pun saya maju kalau bahasa Inggris saya kerjain. Kamu kan nggak maju, biarin Pak, saya maju. Ya, nah kalau nyontek ini pun bahasa Inggris saya kasih apa begini loh, teman saya disuruh keluar yang belakang. Udahnya teman saya cowok bilang gitu, lu sih bukan angel, masa gue disuruh keluar, kasih nyontek kira-kira. Saya bilang buat aku tuh nggak kasih gua kimia fisika, lu kasih begini. Saya kalau nyontek teman-teman langsung nengok 5 nomor. Kan multiple choice. Saya nyontek lagi 5 lagi, gua nggak mau rugi. Karena teman saya pinter, teman saya pinter banget. Di angka 15 saya tersesat. Gua batas mana tadi nih, gitu ya. Nah, jadi apapun saya bawa fun aja teman-teman. Jadi saya bisa bergaul teman-teman. Saya nggak usah beli soal, saya dapat dari mereka, gitu ya. Sama waktu kerja pun begitu. Saya suka bergaul gitu ya sama departemen. Orang bilang keuangan itu rese, saya bisa bergaul sama mereka teman-teman. Ya, yang rese-rese semua, pokoknya buat saya nggak ada yang rese deh, gitu ya. Semua friend gitu ya. Nah waktu kerja, bos saya tuh lihat gitu loh. Biasa orang produksi sama marketing itu suka berantem gitu ya. Nah, saya dibaca keputusan dia teman-teman. Nah di situ lah nih, ini ada cowok. Lu kan jomblo terus nih, ya bibit bobot bebeknya bagus, gue jamin lah kalau cowok yang ini, aduh teman-teman umur udah 30 masih bilang nih, Pak yang penting ganteng nggak, gitu loh. Dan kata bos gue, gila lo, mesti nawar lagi ya. Iya loh, mama saya masih suka ribut gitu. Gimana sih masih milih-milih cowok? Nah, itu bukan milih, kagak ada yang mau gitu ya. Nah, jelek sih enggak, teman-teman saya nggak jelek gitu ya. Setelah satu hari mama saya lagi siapin makan buat kita, dia stroke teman-teman. Dia stroke, hidupnya seperti kembali ke telapak tangan. Orang yang saya sayangin teman-teman. Saya waktu itu nggak bisa terima gitu. Saya nggak bisa, aduh kasihan banget. Saya belum kaya, dia stroke gitu loh ya. Mama saya stroke. Akhirnya kita mau 7 anak tuh jaga dia loh teman-teman. Ya, jadi kita nggak pernah mau pulang rumah. Pulang kerja kita orang capek jaga mama saya teman-teman. Ya teman-teman. Jadi mama saya itu nggak mau kita ikat, orang suka rambut itu ya diikat tangannya. Kita nggak ikat, kita pegangin sendiri sambil bacain doa. Terus setelah dia kateter, dia cabut sendiri teman-teman. Dia sembuh 40 hari mama saya di rumah sakit. Capek sekali luar biasa teman-teman. Kita nggak mau kasih kateter teman-teman. Pempes, bayangin setiap pipis bersihin malam-malam. Capeknya luar biasa. Saya kadang cuma mandi di rumah sakit, saya timpa blazer, saya kerja lagi teman-teman. Saya lakukan seperti itu selama 40 hari. Tapi ketika di kamar mama saya ada sebelahnya sakit kanker, saya mengucap syukur. Ya Tuhan, mama saya cuma stroke. Yang kanker paru-paru kalau nggak salah, ya kesian sekali ibu-ibu itu teman-teman. Morfin cuma tahan 1 jam. Sebentar lagi udah muntah darah. Sebentar lagi dipanggil anaknya nangis-nangis. Terus aduan-aduan. Dia minta maaf ya tante, rasanya nih badan kayak dicincang. Gak apa-apa tante. Aduh teman-teman, saya mengucap syukur gitu ya. Jadi intinya gini teman-teman, setia dalam perkara kecil, jangan bersungut-sungut. Saya bilang terima kasih Tuhan ya ibaratnya udah saya bantu rawat mama saya pulang teman-teman. Saya beresin kamar semua. Di situ saya berpacu, saya kerja harus lebih baik lagi. Saya harus sukses selama mama saya hidup. Mama saya walaupun keras sudah menempa hidup saya seperti begini, teman-teman. Ya, nah disitulah ya saya dikenalin tepuk tangan buat suami saya. Oh, saya kenalin saya ke Pak Markus, teman-teman ya. Nah, dia luar biasa banget loh. Saya pikir dia lulusan Taiwan, oke lah. Jadi bibitnya benar dong, ada pintarnya teman-teman, gitu ya. Ini dong kita juga masa cewek ngobrol sampai orang apa aja mau milih juga dong gitu ya. Ya lulusan Taiwan oke lah. Kedua saya pikir dia anak orang kaya, betul nggak? Kan sekolah di luar negeri. Wah lumayan nih, udah umur 30. Terus udah gitu dapet cowok dijodohin lulusan luar negeri, pasti anak orang kaya nih. Terus masih ada saudara lagi dari bos. Wah jangan-jangan gua akan duduk di jajaran BOD, itu berangan-angan teman-teman ya. Kenyataannya suami saya sekolah di Taiwan karena beasiswa teman-teman. Ya sama, udah gak ada orang tua. Ya sama aja.
Tapi baik teman-teman, dia mau terima saya banyak adik. Dia mau terima mama saya yang stroke loh teman-teman. Luar biasa loh ini cowok loh teman-teman ya. Luar biasa. Nah, dia tahu tanda-tanda akhir zaman kalau harus lahir ya, betul nggak? Cowok lain tuh blokon semua. Dia nggak tahu nama saya di belakangnya apa? Sugiharta. Dia lihat packagingnya, suami saya luar biasa teman-teman ya. Nah, jadi suami saya tuh waktu itu saya gini-gini, suami saya benar-benar ngejar saya gitu ya. Pokoknya dia tuh selalu bawa, makanya kalau jatuh cinta sama kecil harus seperti kayak Anda waktu ngejar pasangan hidup Anda teman-teman. Kerja di Kerawang, di pabrik, tiap hari ke Jakarta cuma jemput saya pulang mungkin 15 menit aja, balik lagi ke Kerawang lagi loh teman-teman. Sampai bos saya bilang gak ada cowok sebodoh suami saya. Kalau sekarang gak ada cowok sepintar suami saya, betul nggak? Ya, gitu ya. Nah, jadi kehidupan saya jalani tuh teman-teman. Ya, menikah pun kita berdua itu loh teman-teman, dari KTA, pinjam duit gitu ya. Kerjaan saya itu bergengsi, makanya saya kenapa nih motivasi Anda coba next terus, coba terus deh. Nah terus aja, nah terus, ya terus aja teman-teman, nah terus aja, nah terus ini goal setting. Yang gambar anak saya masih kecil ada nggak ya? Yang gambar anak saya masih kecil, yang waktu saya gambar saya masih karyawan, terus di belakang. Jadi ini, oh nggak ada ya di bawah? Bukan di slide itu juga tadi, di slide-nya ini, di slide yang dari keynote saya. Ada nggak? Dari keynote saya nggak ada ya? Dibalik ya? Saya datang ke sana aja kalau kerja. Nih saya ke situ. Bentar ya, izin. Saya anak saya bikin slide-nya. Kejar omset terus. Jadi tambah stres. Pulang saya bisa garang sama anak saya kecil, padahal
Toyota itu bukan Camry, yang lebih tinggi lagi, teman-teman, mobil pejabat banget itu, Lexus. Saya udah naik itu karena saya banyak kan tamu-tamu luar negeri seperti Sandeman saya yang pertama tuh. Saya suka nyantai bule-bule, teman-teman. Nah, teman saya bayar itu teman-teman. Jadi kalau iklannya itu kita udah tahu. Kamu kerja, bus. Kenaikan dulu iklan mentor itu. Kalau kenaikan gaji, nyaris tak terdengar. Mercedes diesel, tapi itunya nggak terdengar gitu ya. Nah, jadi ini saya stres banget gitu ya. Nah, terus coba, ya. Nah, kerja nggak punya waktu. Saya bisa pulang sampai malam lagi. Saya bahkan anak pertama aja teman-teman. Saya itu sampai harus bleeding. Saya bed rest. Anak kedua saya harus keguguran. Anak ketiga, ya saya jaga banget teman-teman. Ya. Nah, jadi nggak punya waktu semua ini untuk siapa? Padahal saya merasa orang paling pinter. Kayak kalau bisa tuh kunci kantor udah sama saya loh. Saya nggak berangkat security aja loh teman-teman. Kunciannya sama saya teman-teman. Jadi saya bisa pulang jam 2 pagi, jam 5 pagi udah ke Bandung lagi. Waduh kacau banget. Terus anak bagaimana? Kerjaan lombok bangga banget. Kayak saya orang terpinter di situ, orang yang paling dibutuhkan teman-teman. Oke, next. Tuh. Padahal rumah mana rumah lu? Kerjaan gengsi banget. Saya kerjaan kayak tadi bergengsi loh. Saya sebelum di Prudential saya sering keliling juga teman-teman. Karena saya bagian tekstil, ya, bagian ekspor. Jadi saya jual banyak luar negeri. Tapi pulang, kalau lihat kamar anak saya nangis loh teman-teman. Kamar anak lu tuh kayak begini. Mama lu tuh tergeletak sakit gitu loh. Tapi saya gak punya jalan keluar. Sampai satu hari ada agent nawarin asuransi, semua saya tolak. Tapi ini asuransi bagus, tabungan kalau anak sakit, bla 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 gitu. Anak sakit dibayarin, ada uang tunainya juga. Akhirnya saya belilah polisi itu teman-teman. Ya, beli 2 polis. Singkat cerita akhirnya saya berhasil teman-teman, ya, beli 4 polis. Rumah masih kontrak loh, saya beli 4 polis karena bagus. Terus saya dapat itu juga teman-teman, manfaatnya bagus. Nah akhirnya seiring berjalannya waktu, kehidupan saya tambah rumit teman-teman. Terus deh, next. Anak saya udah mulai mau sekolah, saya waktu nggak ada teman-teman. Akhirnya apa? Saya bilang gimana caranya saya biar jadi kaya, mesti jadi pengusaha nih. Saya berhenti kerja teman-teman. Saya usaha restoran, trading, yang ada saya akhirnya punya utang. Ketipu juga pernah teman-teman. Saya kerjain sama Carrefour, semua pernah. Adik saya bantuin, untungnya belum, udah kena sakit DG. Wah, duit lagi. Ya rumit banget. Ketipu barang kok orang beli kayak nawar, besoknya ceknya kosong teman-teman. Nangis loh. Ya, oke, next. Nah, pensiun bingung, investasi, kredit, kesehatan gimana? Saya lihat yang lebih tua di kantor saya udah parah nasibnya. Kalau saya begini terus, tapi mau cari apa lagi? Saya bukan anak bos teman-teman. Ya, terus tuh, jadi pengusaha yang tadi utang stok, pusing saya kepala teman-teman. Nih, pusing kepala Barbie, tuh kan? Nah, ya, oke, next. Ya, kalau muda-muda, buat yang muda-muda, saya pikir kalau saya dulu muda, ada orang tua saya kaya, tapi nggak boleh ngeluh teman-teman. Ya, oke, next. Nah, kalau mau muda pintar ya mesti kayak gini, nggak semua orang seperti mereka teman-teman. Oke, next. Nah, ini belanja coba teman-teman, dihitung coba pengeluaran gaji 20 juta aja laki bini nggak cukup. Ya, belanja uang sekolah anak, uang pembantu, babysitter. Babysitter mana dapat 800.000 hari gini teman-teman. Ini saya dulu gitu ya, saya hitung-hitung. Itu aja cuma 16 juta. Gaji 20 juta misalnya suami istri. Saya waktu itu gaji cuma 5 juta loh teman-teman. Kacau kan? Kerjanya seperti begitu, bergengsi banget. Itu tahun 2004 saya ke Indonesia. Cuma sisa 3 juta teman-teman. Sekarang 3 juta. Saya mesti nyicil rumah, misalnya coba.
Coba di next. Tuh, harga rumah bisa 2 juta, 2 M. Ya, yang bagus, yang layak. Down payment 30%, 600 juta. Kalau mau cicil DP dari sisa uang tadi, berapa? 2 juta, teman-teman. Cukup untuk berapa lama? Jadi DP aja nyicil itu 25 tahun. DP-nya selesai, rumahnya udah naik lagi belum? Nah itu contoh. Makanya saya punya rumah jauh yang jinanya dibuang, gak mau, teman-teman ya. Oke, next. Tuh, aduh mimpi kali ya teman-teman mau punya rumah ini. Oke, next. Tuh, kerjaan saya bergengsi nih teman-teman. Saya sering keluar negeri. Saya deal selalu sama owner-owner. Ya, pointernya mungkin saya buat ini aja deh, buat lampu. Itu aja pointer ada. Bukan buat ini, cuma untuk pointernya. Tuh, teman-teman, saya deal sama owner-owner. Ya, saya cuma mau pakai ini. Nih, saya deal sama owner-owner loh teman-teman. Kerjanya bergengsi nggak? Kalau saya kira, orang kira saya gajinya berapa? Nggak ada 2 digit teman-teman. Ya, nah, saya deal ini orang Hongkong, ya pegawainya dia, ini saya, teman-teman. Ya, kerjaannya enak banget, next. Terus, nah, ini ditinggal terus teman-teman. Ini sampai saya kasih ranjang aja nggak pakai ranjang nih anak saya teman-teman. Tepuk tangan tadi video ini yang bikin nih teman-teman. Ya, itu dia yang bikin semua. Dia cuma minta foto sama papanya, terus dia atur semua teman-teman. Nah ini teman-teman, ya. Jadi ini saya tinggalin terus. Pagi ini, aduh, saya kalau lihat ini ngenes banget pulang. Apa yang saya kerjain teman-teman? Ya kerjanya dapat apa teman-teman ya. Terus nah kerjaan kan ya kadang-kadang kalau kita pergi anak kecil nangis kan. Kerjaan saya enak nggak enak teman-teman, tapi belum tentu enak buat anak saya. Jadi waktu itu ini pohon tetangga saya loh teman-teman subur, anak saya sudah siramin, yang bayar ledengnya saya teman-teman ya. Nah jadi tiap pagi gitu, ini rumah saya, Anda lihat rumah saya tuh seperti gini. Kerjaan boleh bergengsi. Makanya ketika kenal prudensial saya hargai banget bisnis ini teman-teman. Hargai, saya kerja 8 tahun teman-teman. Tuh rumah cuma kayak begini. Rumah gak ada loteng, gak ada tingkat. Kalau mbak saya atau suster masak itu bersihin semua teman-teman. Anak saya gak akan bisa naik tangkupan, soalnya belum lagi beneran. Ya, nah ini seperti ini teman-teman. Coba next. Tuh, cewek anak sekolahnya pernah saya pecahin karena gak ada duit teman-teman. Gagal bisnis. Ya, ini saya suruh istri ke Bandung, saya sering beli celengan ini. Aduh, menes banget loh. Anak saya senang celengan yang dipecahin, saya nangis nggak? Nangis teman-teman. Aduh, parah banget kok hidup sampai begini loh. Ya, oke, next. Tuh, ini dapur saya teman-teman. Ya, kerjaan bergengsi. Ini dapur saya. Ini anak saya 2, ini ponakan saya, teman-teman. Ya, adik saya juga di prudensial juga, teman-teman ya. Nah, airnya sedikit karena air itu mahal. Karena tiap pagi kan udah nyemprotin pohon tetangga udah berapa banyak. Jadi sedikit aja, mending ada airnya aja. Ini teman-teman, anak adik diajar susah seneng gak? Dia tetap ketawa loh teman-teman. Anda UM, SUM, AM, Anda berjuang nih teman-teman. Saya juga dulu seperti Anda. Kenapa saya waktu BUM saya tetap harus promosi? Gak ada kata enggak teman-teman. Bayangin, kita gak promosi, anak kita tahu gak teman-teman? Gak tahu. Tapi kalau dia gak naik kelas, itu marahin gak? Kita marahin dia teman-teman. Kita mau malas pun dia tetap senyum, tetap gembira teman-teman. Tapi kalau saya nangis loh. Saya lihat kayak begini kamar anak saya. Aduh teman-teman ya. Nah dapur saya gak jelas tuh, lihat aja teman-teman ya.
Nah, ini teman-teman mau nggak nih? Para PUM ada nggak nih PUM? PUM ada? Nggak ada ya? Leader semua ya? Ada? Tepuk tangan buat para PUM teman-teman. Saya juga PUM dulu begitu teman-teman. Ada harus kejar, ada harus dapat teman-teman. Ingat, apalagi yang udah berkeluarga teman-teman. Ini gak pernah komplain, kita gagal pun dia gak komplain. Tapi kita dong, lihat. Ya, oke, next. Tuh, kadang-kadang teman-teman pergi berenang gak punya mobil loh. Kadang-kadang lebih parah lagi. Di Lipo Cikarang itu saya tinggal jauh teman-teman. Saya gak bisa beli rumah di Jakarta. Lipo Cikarang ada tahu? Dari Angkring, Gatot Subroto, Cawang, terus apa? Cawang, Jati Bening, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Cibitung, baru sampai Cikarang teman-teman. Terusin dikit sampai ke Bandung. Ya, saya tiap hari bolak-balik teman-teman. Di Lipo Cikarang ada satu kolam renang namanya apa? Waterboom, mahal. Anak saya kadang gak usah berenang, cuma dipakai baju berenang aja udah seneng. Kacau nggak saya teman-teman? Asal kasih baju berenang udah deh main gitu ya. Ini aja udah seneng. Ya, nah oke, next. Tuh teman-teman, pergi ke puncak dengan itu nggak bisa. Kalau bisa jangan ke puncak, ikut retret gereja yang murah sekalian teman-teman. Ya, oke, next. Terus, nah sekarang anak saya udah gede, udah mulai ikut teman-teman. Gak terasa kok. Waktu anak saya kecil saya bilang begini, lebih baik waktu saya menjalani prospek ini teman-teman, anak saya nangis saya bertahan teman-teman. Bayangin saya waktu prospek, saya bilang ke anak saya yang kecil, anak saya besar, jaga dede ya, jangan sampai nangis. Kalau nangis kamu handle, kamu jaga ya Jaya, mama mesti kerja cari duit. Anak saya lagi prospek, anak saya ditelepon teman-teman, "Mah, ini dede nangisnya udah kayak gini mah, gimana?" Itu ada anak saya yang bikinin video ini. Aduh teman-teman, rese waktu kecil, waktu saya prospek. Dia tahu perjalanan saya, makanya dia bikin video tuh mantep banget. Anak saya besar, harusnya di sini karena kelas 3 SMA. Dia udah sekolah di Singapura. Tepuk tangan anak itu. Ya. Ini adiknya satu SMA. Mungkin tahun depan kesana juga teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman ya, anak saya yang kecil itu, yang gede sampai bilang begitu, tetangga saya sampai datang loh. Kalau Anda pikir malu nggak? Malu dong, anak nangis-nangis, emaknya agent, pulang sampai malam. Para PUM, Anda punya waktu untuk promosi berapa lama hari? 3 bulan. Saya juga sama waktu itu, berjuang 3 bulan teman-teman. Apalagi waktu itu Prudential diisuin di pilot lah. Tapi saya harus berjuang, sebenarnya nggak pilot teman-teman. Itu hanya seperti biasa lah. Ya, undang-undang yang nggak benar, tapi saya tetap bertahan teman-teman. Saya nggak loyal ya teman-teman. Ya, nah kalau anak saya lagi prospek, susternya juga telepon, "Oh, si Gloria nih nangis-nangis kayak begini." Saya rasanya down banget teman-teman. Tapi saya bilang saya harus bertahan. Mendingan anak saya nangis hari ini daripada dia mau kuliah saya nggak ada duit, daripada dia nangis nanti teman-teman. Banyak orang bilang gila, kerjaan enak, sering keluar negeri. Mereka nggak tahu lobangnya saya teman-teman. Makanya kalau mau rekrut karyawan, rekrut aja teman-teman. Gengsinya aja gede, tampangnya teman-teman dalamnya financial problem kayak saya. Betul nggak? Keren aja depannya. Emak sakit, mama sakit, nggak bisa ngobatin. Anak, tadi Anda lihat anak saya berenang aja kayak begitu, nggak ada duit. Saya tinggalin kerjaan saya, mobil semua dikembalikan teman-teman. Start from zero. Saya jalan prospek, harus turun naik bus dulu teman-teman. Mulai dari nol. Ya. Next. Ini anak saya kadang ikut ya, masih manja teman-teman ya.
Ini yang bikin video tadi ya, si Gloria. Kalau hari Sabtu dia pasti ikut saya. Dan dia kalau bikin movie saya bagus seperti tadi itu saya nge-charge dari dia, teman-teman. Kalau dia nemenin saya presentasi juga saya bayar dia, teman-teman. Ya, oke, next. Dia ada bikin movie satu lagi bagus, nanti saya kasih lihat Anda. Tuh, mulai agent, teman-teman. Saya putusin, saya harus berhenti. Waktu itu nggak usah AJD bisa, jadi saya ngotot banget. Karena hanya 20 keluarga yang nabung seperti saya. 3,5, berarti 1,4. Saya bisa promosi. Sama saya harus punya 4 tim, bukan kaki-kaki ya, saya nggak suka bilang kaki, bukan MLM. Nah, jadi saya harus punya 4 tim. Saya sering bergaul kok. Itu mah gampang lah. Di bulan begini loh saya mau ngejar, teman-teman. Saya ada PPH saya kalau saya bisa buka, teman-teman. Ya, saya itu baru ngejarnya di berbulan itu. Ya, nah, saya tiap pagi itu saya beli aqua sama roti. Saya harus siasatin untuk prospek saya, teman-teman. Seringan mungkin ongkos, karena saya udah nggak ada lagi ongkos. Saya harus bayar cicilan saya banyak, teman-teman. Lalu teman saya yang kantor udah diambil agent saya, leader saya. Ya, saya biasa nyebut nama leader saya mohon maaf kali ini saya nggak bisa bilang nyebut nama leader saya, teman-teman. Tahu leader saya kan? Kalau nggak tahu ya udah nggak usah tahu. Nggak apa-apa, teman-teman, nggak hubungan. Saya sih tetap jaga hubungan baik. Cuma udah beda filosofi aja. Saya sampai hari ini misteri juga. Kenapa kok dia sampai seperti ini? Ya udah nggak usah dibahas, lupakan aja. Ya, nah, tapi kalau saya lihat leader saya itu saya sudah suka ngenas loh. Sekarang siapa leader saya? Kalau sekarang kan saya beda nih, leader saya siapa? Aduh nyesek banget, teman-teman. Dia harusnya kan tetap jadi sama saya gitu ya. Tapi sekarang harus putus gitu ya. Nah, itu nggak usah dibahas lah ya. Topik saya kan bukan itu. Topik saya kan Andi Sugiharto, betul nggak? Nah, tapi saya pantang ngeluh di depan suami saya udah cukup baik, teman-teman. Saya itu punya utang terus terang gara-gara saya gak bisa masak, buka restoran, gak bisa berhitung sewa ruko dari uang pinjaman bank. Aduh, cicilannya bank, restoran 3 bulan bangkrut, teman-teman. Saya gak bisa berhitung. Bisnis ditipu orang, akhirnya balik kerja lagi, malu. Akhirnya udah, saya pikir jadi agent masa bodoh deh. Ini pilihan terakhir, gak pakai modal. Aduh rajin, oke, saya kurang rajin apa dari pagi lagi kok kerja. Cuma nggak kaya aja teman-teman, masih belum. Terus suami saya nggak kasih, tapi saya pantang ngeluh. Saya memang karyawan, tapi mindset saya harus seorang pengusaha. Saya langsung ya teman-teman. Saya cari 2 babysitter yang pengalaman. 1 mbak, itu modal loh teman-teman. Banyak ibu-ibu kalau jalanin kru, malah babysitter ini pensiunin, downgrade semua. Enggak, saya upgrade semua yang terbaik. Rumah saya harus rapi, walaupun rumah saya cerit harus rapi teman-teman, supaya suami saya pulang nggak marah. Kalau ikut anak saya kayak iPad bagaimana teman-teman? Lu kerja pun kecil, lu tambah marah-marah, rumah berantakan, mana saya diizinin? Saya udah bikin masalah banyak keuangan gitu. Itu semua gara-gara saya. Ya, jadi saya jalanin sendiri soke itu. Suami saya 2005, saya 2004. Jadi saya PUM promosi tanpa suami saya. Saya nggak ngeluh. Ketika saya melakukan canvassing, saya ditolak. Saya nggak mau dia lihat. Dia nggak kasih saya turun naik ojek. Dia saya suruh pergi kerja sebentar, entar naik blok merah lu dapat SP. Dia pergi, saya pergi teman-teman. Saya mulai tunggu bus. Saya naik ojek, panas sekali teman-teman. Itu contohnya antar jemput anak saya, lihat kan lagi nunggu siapa. Yuk gua antar, padahal saya mau darah agent di Limau Cikarang, saya mau prospek teman-teman. Ya. Dan pagi saya pasti makan roti, roti saya beli 1 dan saya 1 botol aqua. Karena roti kalau di aqua sebotol melama. Malah gue gak ikut Mary Riana, sorry ya, gue gak makan Mary Riana dulu, karena Mary Riana juga makan roti juga. Iya, tapi gue Indonesia susah, tetap di Indonesia teman-teman. Indonesia kaya, gue tetap di Indonesia. Gue akan kabur, ya.
income saya dari promosi cuma 5 juta teman-teman. Berarti US naik kepas nggak? Naik kepas teman-teman. Tapi satu hal, I will fight until the end, sampai gua promosi. Ya, terserah apa kata orang. Nama gua Lani Sugiharta, gua punya prinsip sukses sendiri teman-teman. I don't care sama orang yang menyumbang suara, yang bilang bego, kerjaan enak, lo tinggalin, udah dia lagi kerja di sini aja. Lalu ada pendeta, kenapa lu nggak doa? Kayaknya saya orang tersesat sebagai agen asuransi teman-teman. Cuma 3 bulan aja saya tulis kata-kata gede di buku saya, di tempat saya tulisan watch me. Tanda semuanya nggak sekali, 3 kali. Lu lihat aja saya teman-teman. Satu hal juga saya mau kasih apa? Saya harus sukses untuk mama saya yang stroke teman-teman. Kalau bukan saya yang bisa kaya bela dia, siapa lagi teman-teman? Saya nggak rela wanita ini dihina teman-teman. Boleh waktu itu ada keluarga, terutama dari pihak papa saya, nggak pernah mandang dia, it's okay, karena dia miskin teman-teman. Tapi bukan berarti saya juga harus miskin teman-teman. Putus garis kemiskinan di keluarga Anda teman-teman, karena Anda udah duduk di sana sini. Ya, Anda bisa jadi sesuatu teman-teman. Yang dulu saya cari jalan gak tahu gimana teman-teman. Tuhan itu maha adil teman-teman. Setidak dalam perkara kecil Tuhan akan kasih Anda perkara besar teman-teman. Jangan bersungut-sungut dalam hidup. Kalau kita diizinkan hari ini enggak dalam kondisi yang comfort, enggak dalam kondisi yang menyenangkan, tetap puji Tuhan teman-teman. Setia dalam perkara kecil. Anak Tuhan gak jadi ekor, pasti Anda jadi kepala teman-teman. Yang asal Anda yakin ladang yang Tuhan sudah sediakan untuk Anda itu dihargai teman-teman. Saya dulu merasa setiap kali berdoa pengen sembuhin mama saya, pengen punya duit, pengen punya sesuatu yang layak, tapi saya nggak bisa teman-teman, karena saya bukan anak orang kaya, bukan anak pengusaha, tapi saya kedatang ke Prudential sebagai pengusaha teman-teman. Ya, Anda datang ke Prudential bukan untuk mencari agen asuransi, Anda menjadi pebisnis asuransi teman-teman. Ya, carilah sesuatu teman-teman. Ya, hidup jangan dihina selamanya teman-teman. Ada saatnya Anda bangkit, ada saatnya packaging Anda itu berubah teman-teman. Ya, jadi saya pengen tunjukkan bahwa mama saya nggak layak dihina. Dia punya anak-anak yang luar biasa yang dari AM teman-teman. Ya, saya pengen tunjukkan teman-teman. Itu sebabnya ketika saya jalanin ini hanya satu. Ketika saya lelah, saya kebayang muka mama saya dan satu doa saya, Tuhan jangan panggil dia dulu, saya nggak sanggup. Kalau Tuhan panggil mama saya dalam kondisi saya seperti ini, jangan, saya nggak sanggup. Saya belum berikan sesuatu yang terbaik buat dia teman-teman. Kalau mama saya jadi stroke berharga untuk saya, pandang mamanya kalian, papa kalian yang masih sehat teman-teman, masih bisa kalian ajak jalan-jalan. Ketika saya punya uang juga bisa ulang tahunin mama saya ke hotel. Saya lihat teman saya ulang tahun mamanya di hotel. Saya punya uang tapi nggak mungkin dia dalam kondisi sakit teman-teman. Ya, nah teman-teman lakukan yang terbaik. 3 bulan ini teman-teman keajaiban bisa terjadi. Kalau Anda mau teman-teman, jangan mati akal. Saya sehari dibilang 2, saya lakukan 5. Saya lakukan 2 canvassing teman-teman. Ya, masa bodoh pokoknya harus 5 jangan jadi petugas sensus cuma dapat data, Anda harus selesaikan teman-teman. Akhirnya jadi padat, betul nggak? Ya, nah itu saya lakukan. Saya pagi cuma modalnya roti sama suami saya nggak mau kasih saya referensi teman-teman kantornya karena takut saya malu-maluin. Tapi malam-malam saya ambil data nama bos-bosnya teman-teman, kalau di pabrik banyak kan. Nah, tinggal saya datang ke leader saya, kali ini gimana caranya nih? Udah dapat nama nih, ini orang gede-gede semua. Oh gampang cara memulainya, bikin janji aja katanya. Bikin janji terus ngapain? Bikin janji jangan terangan produk di telepon. Kamu hanya minta pendapat, butuh pendapat dari produk baru kita. Hanya butuh pendapat market survei. Udah saya datang market survei, bikin janji. Ada yang 3 kali masih belum. Terus aja teman-teman. Jangan negatif ya, dia menghindari saya. Enggak, ternyata memang dia lagi sibuk. Ya suami saya sampai bingung, kok saya bolak-balik ke kantor dia,
udah minum aqua roti, bos itu kan bilang gini, Lani udah makan siang bareng saya aja. Minta ampun, puji Tuhan, saya makan di jajaran bos-bos teman-teman hanya gara-gara market survei. Suami saya bingung gitu, kok saya duduk di jajaran bos, dia nggak makan ngantri sama karyawan teman-teman. Dia bingung gitu loh. Terus saya ketawa-ketawa sama bosnya, gue makan survei, Pak, saya dapat paling berbahaya di Indonesia, jantung, kanker, tumor, stroke. Menurut Bapak tabungannya kayak apa? Pak, pada umumnya orang menabung ceritanya begitu aja teman-teman. Ya, wah ini tabungan bagus ya Lani, bagus sekali Pak. Oke, kamu presentasi deh, bisa nggak nih ambil sholat Jumat ini? Saya bingung, apa yang saya mesti ngomong, agent baru. Saya ngeles gini, Pak jangan sekarang, kan mereka kaget Pak. Nanti aja kalau udah siap, padahal saya ini kagak siap. Ya, saya nggak siap. Tapi satu hal, apa antusiasnya kita. Saya waktu itu kenapa antusias teman-teman? Saya sebenarnya baru kena musibah apa? Saya pinjam mobil suami saya, karena saya nggak ada mobil. Saya prospek ke Kerawang, pabrik Pak. Suami saya di Kerawang, saya lakukan canvassing di Kerawang teman-teman. Karena saya pinjam mobil suami saya, karena saya ngantuk malamnya habis isi 15 SPAJ, masih belum selesai, masih ada lagi teman-teman. Jadi saya bilang saya pinjam mobil deh, ikut teman lo yang tinggal dekat rumah, dia ikut. Karena saya ngantuk, saya nabrakin mobil itu loh teman-teman. Saya biasa nggak pakai seatbelt, tapi itu saya pakai seatbelt teman-teman. Ya, jadi sedih banget gitu ya. Saya bilang kalau belum air mata ini keluar, nggak boleh manja. Saya belum prospek maksimal sampai air mata keluar. Di situ benar saya nabrak teman-teman. Untung ya puji Tuhan saya nggak kenapa-napa teman-teman. Oh, saya harusnya tadi ada bawa itu ya. Saya bukti doa kertas doa saya habis renov rumah itu semua ketemu. Ya, nanti kalau udah saya lagi saya kasih lihat teman-teman, itu semua kertas-kertas bersejarah saya simpan teman-teman. Ya, nah. Di situ saya lakukan populi, canvassing, nabrak di tengah jalan, saya nangis teman-teman. Tuhan gantinya kayak pakai apa ini mobil hancur kayak begini. Coba kerja enak-enak, sekarang kerja di prudensial kayak begini lagi, lu nabrak lagi. Anak masih kecil, kalau ada apa-apa sama lu gimana? Mama lu juga sakit. Tapi saya keluar dari mobil, saya pintu sini udah parah banget, tadi saya jalan lagi ke mobil, busuk teman-teman ke dalam. Ya di KM berapa saya udah ngalamin lagi. Orang bilang pikiran saya mabok, teman-teman. Ada bilang mabok tuh, bukan mabok, gue mabok SPAJ semalam 15 biji semalam. Ya, itu bukannya mabok itu teman-teman. Akhirnya teman-teman, saya keluar dari situ, saya nangis di jalan. Suami saya telepon, saya berusaha nggak nangis, saya bilang, saya nabrak saya. Suami saya kaget, suami saya nyusul teman-teman. Aduh dia kaget dia sampai kayak begini. Dan dia bilang ke bosnya, maaf saya nabrakin. Dari situ saya harus lakukan yang terbaik. Saya pulang ke rumah ya, badan masih pada sakit teman-teman. Saya lihat bagaimana kaca pecah begitu ya, untung nggak kena. Badan saya hari ini nggak biasa nggak pakai seatbelt, hari itu saya pakai seatbelt. Kalau mobil mahal Anda nggak pakai seatbelt, dia marah, dia ada tanda, betul nggak? Kalau mobil yang murah, keselamatan jaga sendiri, betul nggak? Lu nggak pakai seatbelt, dia nggak bunyi. Gitu. Nah, teman-teman, pulang saya nangis sejadi-jadinya. Saya sujud sama Tuhan, saya berdoa, saya berlutut teman-teman. Saya bilang, saya akan ganti mobil ini. Ganti pakai apa? Pakai duit, bukan pakai daun. Gua akan prospek terus. Tuhan, saya akan ganti mobil ini. Terima kasih Tuhan, paling nggak saya nggak mati. Saya akan prospek lagi. Saya buka catatan saya telepon orang kantor dia malah lebih gila lagi. Saya ingat banget JMP 1 Pak Daryanto, ini tabungan bagus. Pak, izinin saya cerita. Iya Lani, dia bingung kenapa saya begitu bertumbuh teman-teman. Tapi sekarang JMP saya rekrut teman-teman udah jadi SAM saya. Jadi saya bilang Pak, ini tabungan bagus Pak, kenapa ditunda Pak? Bayarnya 30 hari aja Bapak aman. 3 bulan aja Pak, ketika sakit kritis Pak. Waduh, Bapak udah gak usah pakai duit sendiri, semua dijagain. Kantor kan cuma bayar berapa Pak? Ya udah Lani, sebentar. Saya presentasi lagi teman-teman. Saya nggak mau ambil korporat lama, saya kejar 3 bulan, saya closingin one by one. Pokoknya mau 3,5, mau 500, 3,5, 500, bodoh, yang penting closing dulu. Yang penting promosi, tepuk tangan buat anak sekalian teman-teman. Yang penting promosi. Rumah saya jauh di posisi karena berarti saya harus bisa ngajar agent-agent saya. Karena harus dapat prospek juga. Dealer saya jauh di Jakarta.
pertama saya harus beli laptop, harus beli LCD projector. Tim saya harus besar, teman-teman. Singkat cerita, saya promosi dengan income 5 juta sebulan. UM ngepas kan? Ngepas, teman-teman. Tapi dream saya, ingat, saya harus bela nama mama saya. Berarti saya harus jadi the best-nya di Prudential, teman-teman. Biar semua orang, paling nggak dia lihatlah, orang yang sederhana ini, orang yang lulus SD ini punya anak AM di Prudential. That is my dream, teman-teman. Harus punya 100 juta sebulan, teman-teman. Kalau 100 juta sebulan, siapa yang mau hina saya lagi, teman-teman? Saya juga mau tunjukin para mereka yang mencibir saya. Makanya kalau kita gagal, kita mengkonfirmasi pendapat mereka. Jangan izinkan itu, teman-teman. Ya, jangan izinkan mereka gagal mengkonfirmasi itu. Tapi biarkan mereka berkata dulu bilangnya lain. Tapi ketika sukses, Lima emang tekun, Lima emang hebat. Kalau dulu ngomong apa, 5 menit aja dengar, habis kita, teman-teman. Gak ada saya berdiri hari ini, teman-teman. Saya jalanin, saya mulai rekrut ketika UM juga, teman-teman. Saya senang rekrut, teman-teman. Saya bisa ngajar sendiri. Padahal orang kuno, PUM ngapain ngajar? Oh, aku baru berapa? UM ngajar juga apa untungnya? Tapi disitulah fondasi, teman-teman. Akan jadi bola salju yang besar bisnis ini, teman-teman. Ya, jadi basic itu PUM, teman-teman. Bikin fondasi. Oke, next. Oke, coba terus. Nah, perjuangan dimulai, teman-teman. Terus, coba terus. Nah, ini bukan gak ada cepat, sedikit. Ini anak saya kasih gimana kayak mama, banyak cobaan tapi nyanyi terus. Dikasih larang, nyanyi terus. Saya kalau berhenti nyanyi gak jadi juara, teman-teman. Sama, ada hujan, ada apa, rekening kami, cerita terus, makan survei terus, tepuk tangan buat anda sekalian ya, teman-teman. 3 bulan ini, lakukan, teman-teman. Ya, jangan berhenti. Ya, saya bukan berperang musim hujan, teman-teman. Ingat, Anda harus promosi, itu aja yang diingat. Nyanyi terus. Bawa bisnis ini dengan gembira, teman-teman. Ucap syukur, ya. Cuekin aja, teman-teman, maju terus. Janji lagi terus, prospek terus, teman-teman ya. Oke, tepuk tangan buat anda sekalian ya. Oke, next coba. Next, tuh turun naik bus, hajar. Waktu di bus, hati gembira, pilih mobil mana yang bagus. Ntar gue pilih. Ntar pasti punya Alphard, saya suka Alphard karena anak saya kan dulu. Kalau punya Alphard enak banget, anak-anak seneng gitu ya. Pilih, teman-teman. Hak anda memilih, teman-teman. Tapi kalau nggak jadi kenyataan, kan jadi ngeces terus, jadi gila kan, teman-teman. Harus jadi kenyataan. Ya terus, next. Jadi jangan bersungut-sungut, ucap syukur. Naik ojek, jalanin terus. Terus. Naik angkot, jalanin. Saya kadang anak saya ikut, anak kecil kesian buat teman-teman. Anak saya naik angkot aja udah kayak anak AC, padahal AC alam dia bisa ngantuk ini. Suami saya bilang, jangan duduk di depan pintu. Ntar busuk itu kan, kalau angkot kan ngerem berdua. Saya nanti kan gak ada babak kan, wah itu mau ngerem. Safety belt, itu pakai kan enggak kan, ngerem aja busuk urusan lo masing-masing gitu ya. Jadi suami saya dulu di pojok duduk, tapi kalau di pojok karena saya ngantuk keluarnya susah nggak? Coba ibu-ibu yang naik angkot tuh saya ngalamin. Naik ojek emang enak, rambut kusut, panas, betul nggak? Saya ngalamin. Naik bus, ntar tukang ngamen lah, ntar tukang permen karena rumahnya jauh. Lagi merem tiba-tiba ditaruh permen, lagi melek, belum bikin kereta, nggak ada bayar, teman-teman. Itu saya nggak tahu ngerti karena saya naik bus, teman-teman. Naik ojek, ya naik angkot. Kalau di Lipo Cikarang, anak saya kan putih tuh ya, kecil gitu ya. Suka bilang begini, orang anak Korea ya, si ibu nyindir anak Korea ya kagak naik angkot lah, banyak lagi. Ya, nah, oke, next. Ya, jadi kalau kita ada apa-apa jangan ngeblame, teman-teman. Oke, next. Ya, terus. Ya,
jaga anak saya di rumah, Tuhan jaga mama saya. Jangan panggil mama saya dulu, belum siap. Ya, oke, next. Nah, UN baru suami saya join teman-teman, tapi saya nggak mau pakai ibu paksa teman-teman. Yang penting saya bilang dia gaji 25 juta, UN melewati dia, saya cuma kasih surat resign ke dia, kasih ke bos. Lu tinggal tunggu dipanggil teman-teman. Kalau dipanggil kasih gula-gula, gak usah mau. Udah cepat, saya mau jadi top UM and I need you teman-teman. Ya, oke, saya cuma bilang gitu. Tapi sekarang semua yang pinter itu suami saya. Saya bukannya berdiri begini karena buat saya loh, karena Tuhan juga dan karena suami saya luar biasa teman-teman. Ya, benar. Kalau leader saya nanya yang sulit-sulit bukan ke saya loh, yang itu Markus teman-teman. Nanti kalau lu ngajar 1 jam selesai, kenapa kalau lu sama Markus bisa 3 jam? Gitu ngomongnya. Ya, kalau orang kantor pusat juga telepon pasti nyarinya Pak Markus kalau yang udah hitungan sulit-sulit. Kalau buat saya, iya. Udah gitu saya lupa lagi teman-teman. iPad aja suami saya ngajarin begini caranya, saya pakai cara sendiri. Maka saya ke sinetron, di depan nasabah iPad itu nyanyi sendiri, semua bisa matiin. Nah, suami saya tanya, mana sampai kayak lama matiin dong bu, saya nggak bisa matiin bu, kalau bisa kalian juga matiin gitu. Nah, nggak apa-apa teman-teman bilang gini, bodoh sekali, belajarin sekarang tahu saya kuasain iPad nih, pakai iPad saya, tepuk tangan dong ya. Bisnis Indonesia kayak begini. Ini saya foto waktu saya ikut F1 ya, dan ikut kecil, bukan saya ikut F1 teman-teman. Ini kan cepet banget, mana bisa foto, saya duduk depan Mas Eli tapi gak bisa foto. Oke, next, coba dilewatin aja. Cepet banget. Tadi jalan itu naik bis. UM punya 2 mobil teman-teman, dan tunangan, balas. Saya memang waktu prospek capek naik turun bus, saya lihat mobil apa? Ya tahu diri dong, masa UM mau Alphard dulu. Ya kalau BTS sih sekarang teks amnesty ada bisa BTS, utang lo dan nama Tuhan lo bisa dapat. Ya, dulu saya senjatanya kan si Ali, market survei, dapatnya ini dulu dong, ini aja dipandangin terus di rumah teman-teman, ih gede lu. Karena bangganya apa dulu, boleh naik Lexus, tapi kan STNK-nya siapa? PT tempat saya kerja. Kalau ini walaupun roti tawar, STNK-nya siapa? Ani Setiata, bukan teman-teman ya. Nah, iya tuh, ini seneng banget ya. Oke, next. Ini belum waktunya ulang tahun, saya ulang tahun ini. Ulang tahun ini sebenarnya anak saya Desember sampai Januari, cuma beda 3 hari. Anak saya yang di Gloria tuh bagus banget, tanggal lahirnya 01/01/01 1 Januari 2001. Ini di bulan Juni mau ulang tahunin aja bodo amat. Udah punya duit, betul nggak? Oke, next. Ya, tuh. Liburan dulu kerja, anak bingung ditinggal terus di Prudensial, bawa kemana-mana ikut teman-teman. Ya, oke, next. Nah, tuh, tadi kecil nih karena Pak Markus punya 3 cewek, awet muda, ya. Nah, oke, next. Tuh. Anak aja bangga loh. Dia karena saya dia di video saya kan dari kecil ikut saya terus kan. Sekarang aja udah gede susah teman-teman. Karena yang gede aja kalau dari Singapura dulu saya suruh apply visa sendiri bisa loh ya. Waktu ke UK dia ikut tuh teman-teman. Ya, saya mau ikut mama nggak? Mau apply visa sendiri itu anak kita jadi mandiri, anak aja mandiri loh. Tepuk tangan. Bawa colokan dulu tuh, saya dulu sampai teman-teman ya, jadi cari mana kalau ke prospek itu anak saya narikin nasabah malah losi tuh teman-teman, anaknya ikut narikin ke sekolah presentasinya maunya Prudential. Kalau tas yang dari Prudential itu dia senang banget, sampai udah jelek tuh tas, ada saya bilang bu ini buat Rebecca satu lagi, karena bangga banget namanya agen asuransi teman-teman, dia bisa lihat berubah hidup. Tuh, kalau main lagu nih, ini waktu acara ya, acara bro juga pernah saya jadi speaker, dia jadi lagunya apa teman-teman? We are number one teman-teman, naik kedua ya, dia number one ya, oke. Next, ya, nah ini, ya jadi menjiwai banget, ini bisnis legacy, oke terus, next, tuh ibarat PUM, Anda bangun fondasi, bertahanlah teman-teman, oke next.
Ya, nah ini gambaran rumah Anda. Anda bangun dream Anda mau 100 juta sebulan. Oke, next. Bangun teman-teman. Nah, ini ya, terus. Nah, ini ya, terus. Nah, tuh teman-teman bagus kan? Bangun teman-teman, dream Anda terus. Ya. Nah, mobil Anda apa? Kalau ini 60 impian saya. Ini mau udah lama punya foto nih, ya, karena yang baru ada di slide anak saya. Terus, ya. Ya, terus. Tuh, anak saya, mama dulu, mama sekarang. Ayo tepuk tangan dari inspirasi anak-anak teman-teman, ya. Beda, bisa berbeda. Ya, oke, next. Tuh, dulu saya nggak pernah merawat badan teman-teman, maksudnya. Boleh dong, namanya motivasi, gini. Dulu ya saya sampai kering kaki, sekretaris leader saya bilang, Bulani kakinya bersisik kering banget. Kalau gua prospek, udah AM patah semua, mulus semua. Saya dulu balikin nanti teman-teman. Oke, next. Nah, ya, oke, terus. Nah, jadi sumber inspirasi teman-teman, ya, oke, terus. Ya, ini anak saya yang besar, yang kecil, terus. Ya, dia kalau di Indonesia training anak saya terus. Nah, terus habis ya. Nah, ya, proses jalanin aja teman-teman, ya, oke, terus. Ini dulu coretan leader saya simpan teman-teman. Saya ikutin, bodoh-bodoh ikut. Yang penting CPT sebulan, yang penting 100 juta sebulan. Jadi pebisnis asuransi teman-teman. Oke, next. Ya, terus, nah ini coretan saya. Terus, nih, ini saya ketik dari si Petrus yang leader tuh. 3M, nurut, nekat, total. Udah itu aja, jangan macam-macam. 3 bulan lagi lu masih aneh-aneh lu. Ntar bagaimana teman-teman? Ingat, ya, oke, next, habis, nah, 3 no excuse, no blame, no complain, jalan aja teman-teman, seperti tadi, video tadi ya, cewek itu nyanyi aja terus, seperti kali, manusiawi, down sedikit, bangkit lagi, ya, oke, ini udah. Oh, ini juga bagus, ini teamwork. Saya tinggal 1 slide lagi. Coba keluar ini. Tinggal diklik sih. Pentingnya kebersamaan seperti ini, teman-teman. Ferrari untuk ganti 4 ban itu akan lama sekali kalau nggak teamwork. Ya, kalau teamwork Anda lihat ganti 4 ban dalam hitungan detik. Tepuk tangan Anda punya community seperti ini, teman-teman. Anda nggak sendiri. Ya, akan cepat 3 bulan tuntas. Mau berapapun omset Anda. Tuh. Tepuk tangan teman-teman. Ada banyak pembicara untuk Anda. Ya, jalan. Jadi 3 bulan, oke kak? Oke, jalannya semua ke sini. Tepuk tangan buat Anda sekalian.
Benar-benar Anda coba review lagi yang PUM calonan prospek saya siapa lagi teman-teman. Bukan waktunya untuk menyerah, tuntaskan semuanya teman-teman. Yang UM juga teman-teman, do your best. Anda bangun fondasi, ingat ya,